tidak signifikan gitu. Nah, angka partisipasi kotor juga relatif naik, tetapi kembali ke yang tadi, ini kan korelasi juga dengan PPDB. Saya menduga terkait dengan usia kemarin yang diterapkan di Jakarta itu, Raffi, terkait dengan untuk meningkatkan angka partisipasi kotor berarti ya, karena usia yang masuk SMA itu kan diberikan kepada anak-anak yang di atas 18 tahun misalnya kan, 19, 20 sampai 21 tahun kan, berarti ini berkontribusi terhadap APK saya rasa gitu. Oke. Tapi kan akhirnya menjadi polemik ya karena di Permendikbud tentang PPDB tidak mencantumkan hal yang demikian. Sehingga kemarin solusinya saya juga terlibat di dalam perbincangan publik terkait kasus di DKI. Solusinya adalah menambah ya, menambah jumlah bangku ya. Kalau SMA itu maksimal 36, nah ini ditambah menjadi 4 menjadi 40 gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti bagaimana DKI di tahun 2021 ini. Saya dengar-dengar masih sama gitu ya. Berarti Pak Jumeri siap-siap juga nanti ramai di publik. Saya mendengar di DKI kabarnya juga hampir sama gitu ya dengan di 2020 gitu kan. Tapi semoga ini hanya gosip gitu ya. Karena kan aturan di DKI belum keluar setahu saya. Kalau Permendikbud 1 2021 kan sudah keluar relatif lebih cepat. Nah, jadi kemudian kita juga berpikir ada yang namanya PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ya atau SPM. Jadi teman-teman harus tahu di dalam PP nomor 2 2018 ini tentang standar pelayanan minimal, Pemda itu baik itu provinsi maupun kota kabupaten punya kewajiban untuk memenuhi pelayanan dasar SPM pendidikan. Nah, jadi artinya teman-teman, pemerintah daerah itu juga punya kontribusi yang sama untuk memikul beban membangun dan mencapai kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, atau pembangunan pendidikan yang bermutu di tanah air. Ya kan? Melalui standar minimal itu gitu. Nah, jadi ada beberapa poin saya terkait dengan zonasi. Zonasi ini sudah bagus ya, tetapi kita lihat dari segi nanti ya Pak Jumeri bisa merespon juga, kenapa makin ke sini angka untuk persentase yang zonasinya itu makin berkurang Pak Jumeri ya. Dulu pernah sempat 85 kalau tidak salah, kemudian 60 turun. Nah, di eranya Mas Menteri menjadi 50 ya untuk yang zonasi gitu. Padahal zonasi itu sesuai dengan filosofi yang tadi Pak Jumeri katakan, mensekolahkan anak di dekat rumahnya, ya kan? Sehingga setidaknya 2 atau 3 keuntungan jika anak sekolah dekat dengan rumahnya, seperti yang terjadi di Jepang. Yang pertama adalah relatif aman, karena jarak antara sekolah dengan rumah, akses orang tua juga dekat ke sekolah gitu kan. Jadi relatif ramah anak ya kan terhadap keamanan. Nah, ramah biaya ya. Jadi anak tidak butuh lagi ongkos yang ekstra gitu kan. Apalagi beda kecamatan bahkan beda kabupaten ya kan. Saya waktu sekolah rumah saya di Cisarua, Bogor, Puncak, tapi sekolah saya jauh di ya setengah jaman lah gitu ya ke Ciawi. Jadi berbeda kecamatan gitu ya. Karena memang zaman saya itu belum ada SMA negeri di Kabupaten Cisarua misalnya waktu itu. Nah, ini juga terkait dengan jumlah satuan pendidikan ya, nanti kita diskusikan. Nah, jadi ada perubahan yang cukup drastis ya terkait dengan zonasi Pak Jumeri. Nanti mohon dijawab kenapa berkurang terus gitu ya menjadi 50% terakhir. Padahal filosofinya sangat bagus, mendekatkan anak. Itu 2. Nah, yang ketiga keuntungannya adalah keuntungan selain secara keamanan, kemudian ongkos atau biaya ya transportasi. Yang ketiga adalah keamanan dalam konteks diri siswa gitu ya. Misalnya dia tidak harus saya dulu ingat waktu saya SD rumah saya dekat banget dengan sekolah, jadi kalau untuk makan itu saya bisa ke rumah gitu ya sebentar, sekitar 5 menit sampai 10 menit makan siang, habis itu pulang lagi gitu ya.
apa namanya, istirahat gitu, maksudnya jam 10 apa setengah 11, makan 5 menit, izin ke guru, kemudian balik lagi ke sekolah. Karena dekat, jadi tidak lagi apa namanya, membeli di kantin dan seterusnya gitu. Nah, dan nggak memberatkan juga, ya kan? Anak-anak kita itu kan di daerah masih banyak yang bawa bukunya itu banyak gitu ya. Bawa bukunya itu, aduh tasnya itu justru lebih berat ketimbang diri anak kita itu gitu ya, apalagi anak-anak SD, SMP. Nah, kalau dia jauh jaraknya, mereka harus menggunakan angkutan umum, ya kan? Kemudian ada potensi tadi tidak aman, kemudian ada potensi insiden karena berat tadi, misalnya bukunya atau tasnya itu. Nah, tapi kalau dekat kan relatif lebih aksesibel gitu. Nah, itu filosofinya sebenarnya. Jadi siapapun berhak sekolah di SMA 8, khususnya yang dekat dengan SMA 8. Jangan sampai yang miskin itu justru sudahlah tidak bisa bersekolah di dekat rumahnya. Kenapa? Satu, karena ada seleksi berdasarkan nilai rapot misalnya, atau berdasarkan ujian nasional misalnya, kan begitu. Nah, sudahlah tidak mampu, miskin, keluarganya, nilainya juga pas-pasan, nilai UN-nya juga pas-pasan gitu. Sehingga tidak ada perlindungan ya kan atau afirmasi terhadap anak-anak kita yang termarginalkan ini. Makanya PPDB ini justru sangat mendukung terhadap sangat berpihak kepada anak sebenarnya, khususnya berpihak kepada anak-anak yang keluarganya termarginalkan baik secara ekonomi maupun secara akademis gitu ya. Karena dia sekolah itu sekarang diberikan kesempatan bersekolah di dekat dengan rumahnya. Kalau rumahnya dekat dengan sekolah yang katanya bagus, ya berarti dia punya kesempatan bersekolah di sana, ya kan SMA berapa itu 78 dan seterusnya. Kalau di Jakarta loh ya. Nah, lanjut. Tapi harus simultan ya seiring terintegrasi dengan kebijakan yang lain. Pertama ini saya sampaikan juga waktu saya pernah diundang oleh Pusdiktek Kemendikbud terkait dengan penelitian PPDB ya di tahun 2020 ya, tahun yang lalu ya, sebelum pandemi kalau tidak salah. Yang pertama skema rotasi guru tentu beriringan dengan PPDB gitu. Jangan sampai ini kan juga lucu ya gitu berbicara zonasi mendekatkan siswa dengan sekolah, tetapi justru gurunya rumahnya jauh gitu ya dari sekolah gitu. Kemudian harus berjarak, harus menggunakan motor butut gitu ya berkilo-kilometer. Nah di daerah kan ini masih banyak terjadi ya, termasuk di Jakarta sendiri gitu. Jadi apa skema rotasi guru. Kemudian atau distribusi guru gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Nah ini saya rasa juga penting ya menjadi persoalan yang signifikan lah isunya gitu. Yang ketiga, perubahan paradigma pembelajaran siswa oleh guru di sekolah menjadi paradigma kolaborasi gitu ya, bukan melulu kompetisi. Karena UNESCO mengenalkan 4C itu, kenapa ini berkorelasi juga? Karena kita melihat apa namanya sekolah-sekolah tidak men-share ke kawan-kawan sekolah yang lain gitu. Nah, sehingga yang paling banyak itu masuk ke sekolah-sekolah dia gitu kan. Karena sekolah kami sekolah favorit. Nah, tentu ini berdampak terhadap persepsi orang tua Raffi dan kawan-kawan, ya kan? Apa itu? Karena orang tua kita atau rezim selama ini, rezim sekolah kita adalah rezim sekolah favorit, ya kan? Karena ada ujian nasional waktu itu. Jadi sekolah yang anak-anak yang nasionalnya tinggi, dia punya kesempatan besar masuk ke sekolah yang katanya favorit. Nah, saya pernah menulis juga di Tempo waktu itu, apa sih yang dimaksud sekolah favorit itu, sekolah unggulan itu apa sih? Ya kan, dia dikatakan unggul karena kira terkait dengan guru. Ya, Pak Jumeri lebih tahu, uji kompetensi guru kita ini sangat rendah. Di Jakarta juga demikian kan. Kita masih bermasalah di bidang pedagogi justru kata Bank Dunia untuk guru-guru. Jadi guru-guru kita relatif masih ada PR yang besar terkait dengan kompetensi guru. Ya kan, baik dari UKG, uji kompetensi guru, maupun kemarin tuh 2020 Bank Dunia
merilis hasil survei Bank Dunia terhadap guru, ya kan, di 3 aspek, 1 matematika, 2 bahasa Indonesia, 3 pedagogi. Untuk pedagogi nilai kita itu sangat rendah guru. Nah, ini otokritik ya, karena Pak Satriwan juga guru gitu kan, otokritik. Jadi kalau dikatakan sekolah itu unggul, unggulnya apa sih gitu? Gurunya. Ternyata kan nggak 100% karena gurunya kan. Nah, berarti apa? Karena siswanya. Ya karena apa? Inputnya memang sudah tinggi di awal. Nah, dengan PPDB ini tidak lagi ada input yang melulu ya kan diukur oleh nilai UN. Wong UN-nya sudah nggak ada kan begitu. Yang kedua, nilai rapot juga tidak. Ya kan, walaupun ada nanti yang poin prestasi, tapi kan persentasenya saya lupa misalnya 70 atau 75 tersebut, kalau di sekolah kita KKM ya, 75 rata-rata nilainya, keluarnya misalnya 85. Coba lebih baik sekolah yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Dari segi proses, ya kan, dari segi apa namanya pembelajaran, kualitas pembelajaran, dari segi signifikansi naiknya nilai tentu yang nomor 2 gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian ini penting ya, ini menjadi masalah sampai sekarang, termasuk di Jawa tuh. Kenapa orang berlomba-lomba masuk ke sekolah SMA X tersebut? Karena dia dianggap unggulan gitu. Nah, dengan Permendikbud yang tindak Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi yang menambah di satu sisi memang membantu ya kan terhadap penampungan atau menampung jumlah siswa yang banyak tadi. Tapi di sisi lain mengganggu eksistensi ya sudah ada. Jadi ini terima kasih Pak Mary, Mas Menteri, karena di 2019 sudah apa namanya memperkuat hilangnya ujian nasional ya. Jadi tidak lagi menjadi penentu. Nah, kemudian apalagi ya? Oh ya, kemudian terkait dengan membangun koordinasi antara Kemendikbud, Pemda, termasuk Kemendagri ya. Tadi yang saya katakan Pemda provinsi, sedangkan SD SMP itu kota kabupaten. Nah, tak semestinya pusat berusaha payah melaksanakan zonasi siswa demi keadilan pendidikan, tetapi daerah malah ogah-ogahan melaksanakannya. Ya dulu
saya melihat, ya mohon maaf ya, ini otokritik ya, DKI kan dulu masih masih menggunakan nilai ya, Pak Jumeri mungkin tahu ya, di awal-awal itu kan masih menggunakan nilai gitu, nilai nilai rapot gitu ya. Nah ini kan mestinya tidak, tapi sekarang justru mengganti kepada usia. Nah, tapi alhamdulillah kami memang tidak menerima dana BOS ya, tidak dari awal ya, kami bisa mandiri gitu, sehingga kami tidak ada dana BOS. Nah, di dalam Permendikbud 1 2021 itu kan melibatkan sekolah swasta. Setelah ini, sementara ini ya, saya berpikir, merenung, diskusi dengan kawan-kawan juga, kenapa apa namanya, tanda kutip itu cantolannya ke dana BOS, ya kan? Kan begini kan, kalau kita lihat pernyataan Bapak Ibu dari Kemendikbud terkait pelibatan swasta. Teman-teman swasta sudah dapat dana BOS, sehingga yang dapat dana BOS, sekolah swasta dilibatkan di dalam proses PPDB kalau lembaga ya, putuskan itu memang sulit gitu kan. Nah, kita lihat sekolah-sekolah swasta itu kan teman-teman tahu apa namanya, faktanya kan mereka itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang swasta secara kualitas bagus, kemudian SPP-nya pun relatif tinggi gitu ya, relatif tinggi. Kemudian ada yang di tengah-tengah. Nah, ada yang memang butuh banget dana BOS yang paling bawah ini. Ya kan, la yamutu wa la yahya ini. Ya tidak bermutu karena kekurangan biaya. Nah, sekolah yang la yamutu wa la yahya ini tidak bermutu karena kekurangan biaya, mereka sangat bergantung kepada dana BOS. Nah, kekurangan siswa iya juga. Ketika Pak Jumeri memberikan bantuan keterlibatan sekolah swasta ini ikut, tentu mereka senang karena kami memang butuh siswa, kan gitu ya. Tapi di sisi lain, nah ya kan, tetapi di sisi lain tentu saya paham bagaimana suasana kebatinan di daerah-daerah. Tentu nggak mau mereka memasukkan siswa atau anak-anak itu ke sekolah yang demikian kan, yang layak mutu walayahya tadi. Nah, padahal keberadaan dana BOS dan pelibatan di dalam PPDB bagi sekolah swasta yang layak mutu walayahya itu sangat membantu eksistensi sekolah swasta itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau daerahnya pengen sekolah yang nomor satu, ya kan? Yang atau yang nomor dua atau minimal nomor satu, yang sudah established, yang sistemnya sudah juga sudah bagus gitu kan. Nah, di sisi lain, ini saya melihat sekolah swasta ini kan memang relatif apa ya, kenyataannya gitu ya. Ketika masih ada yang layak mutu walayah ya ini kan, ya orang tuanya juga ya nanggung gitu kan, dikatakan orang tuanya Pemda, ya tapi yang banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dinas pendidikan daerah umumnya masih sekolah negeri. Untuk menjadi guru berprestasi umumnya masih harus PNS misalnya, bukan sekolah swasta. Jadi sekolah swasta ini di satu sisi dia membantu meningkatkan pendidikan di tanah air, terlibat ya dalam kemudian bagaimana apa namanya
eee 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 eee